kapan beliau akan datang? Kalau keyakinan saya beliau sudah ada. Beliau sudah ada. Bahkan mungkin saat ini beliau sudah berusia 39 atau 40 tahun. Allah akan Mahdi ini, Bapak Ibu Rahmatullah, nanti kita bahas insyaAllah. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini merupakan satu keniscayaan yang wajib kita imani. Siapapun muslim muslimat yang sudah akil balik wajib meyakini kedatangan Imam Mahdi. Kenapa demikian? Karena Imam Mahdi ini merupakan bagian dari basyirah dan nubuah Rasulullah SAW terkait dengan akan terjadinya kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Ya, jadi Islam ini insya Allah akan bangkit kembali untuk yang terakhir kali sebelum kiamat terjadi. Dan ini sudah banyak diisyaratkan. Hampir 26 para sahabat meriwayatkan hadis tentang akan datangnya Imam Mahdi. Sehingga hadis-hadis ini terkategori mutawatir ma'nawi. Ya, di atas mutafakun alaih. Sehingga tidak meyakini kemunculan Imam Mahdi bisa menjadi merupakan indikator kemunafikan di dalam diri kita. Kecatatan dalam iman itu. Kemudian tidak kurang dari 36 kitab hadis meriwayatkan kedatangan Imam Mahdi ini, kabar Imam Mahdi. Ada Sunnah, ada Musnad Ahmad, ya, Sunan At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, ya, Mustadrak Imam Hakim, hampir semua ulama ini meriwayatkan ini. Nah, maka terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, maka wajiblah kita meyakininya dan sangat dianjurkan untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan beliau. Maka malam hari ini kita akan mewujudkan ittiba kita pada sunnah dan sami'na wa ta'ana kita pada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kita memahaminya, Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini, sekali lagi bahwa kemunculan Imam Mahdi ini merupakan janji dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu, Allah berjanji kepada orang-orang beriman, minkum di antara kalian orang-orang beriman. Apa itu? Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, mewujudkan iman mereka dengan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh, ini pasti berarti. Di sini ada lam taukid dan ada nun taukid sakilah. Sungguh, kalau diterjemahkan begitu. Sungguh mereka akan berkuasa di muka bumi. Itu cara kita memahami ayat ini. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang mewujudkan iman mereka dengan amal saleh bahwa sungguh orang-orang beriman ini akan berkuasa kembali di muka bumi. Kalimatnya menggunakan yastakhlifanna, artinya menggunakan sistem khilafah, bukan dengan demokrasi, bukan dengan bukan dengan nasionalisme, bukan dengan kapitalisme, bukan dengan komunisme, bukan dengan politik, tetapi dengan khilafah, kekhilafahan. Jadi khilafah ini akan tegak kembali. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah jadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Jadi kekuasaan yang nanti akan muncul di miki umat Islam, kebangkitan Islam dalam sistem khilafah ini akan terjadi seperti sistem kekhilafahan yang sudah terjadi sebelum. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan menguatkan Islam ini di muka bumi sehingga tidak ada lagi agama selain Islam di muka bumi pada saat itu terjadi. Jadi ketika Islam tegak, maka kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke barat, komunisme akan kembali ke timur, ya, Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Semua agama hancur pada saat itu. Fa yakunu dinu kulluhu lillah, maka agama yang ada di muka bumi hanyalah agama Islam untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang berikutnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan bagi mereka sesudah ketakutan mereka dengan aman sentosa. Tidak ada yang namanya kriminalitas, semuanya aman, tidak ada kezaliman di muka bumi. Bahkan saking amannya, kata Rasulullah SAW, tara sibyan tata'ammal bil haya, anak kecil akan kalian saksikan bermain-main dengan anakonda, ular piton, karena Allah cabut sifat buas dari binatang buas itu. Ya, lapas tidak ada lagi narapidana, semuanya sudah bertobat. Sepi Pak, nanti kosong yang namanya penjara Pak.
Tidak ada lagi kriminalisasi. Manusia sudah bertobat. Mungkin seperti itu gambarannya. Karena amat la yuftanuna abadan, tidak ada fitnah setelah itu pada saat itu. Bahkan kabar gembira juga di Rasulullah SAW pada saat Imam Mahdi ini datang, umat Islam akan kaya raya. Nanti cicilan kita lunas, Pak. Ketika Imam Mahdi ini muncul. Ya, utang kita lunas, bahkan harta kita berlimpah. Kenapa? Yukshirul marsihaha la yu'addah. Ya, la yuhasibu bih. Ya, dia akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai ada seseorang datang kepada pemimpin Islam ini, Imam Mahdi ini. Wahai Imam Mahdi, saya punya cicilan, saya punya utang, saya punya anak sekian, dan saya hidup melarat. Bolehkah saya meminta bagian hak saya? Tuh, ambil di belakang sana. Dikatakan begitu. Ambil di belakang, ada gudang, ada banyak harta yang kau butuhkan. Berapa banyak yang aku ambil? Sebanyak yang kau inginkan. Subhanallah, seperti itu Pak. Saking aman sejahteranya. Ya. Dan ini merupakan bagian dari pembuktian apa yang Allah firmankan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Aman, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada pembantian, tidak akan ada kriminalitas. Nah, namun ini semua akan terjadi dengan satu syarat, ya'budunani, ada dua syarat. Yang pertama, ya'budunani, kita hanya menyembah Allah. Semua ini akan terjadi, kita akan kembali memimpin dunia, Islam akan tegak di muka bumi, kita akan aman dan akan sejahtera dengan satu syarat, kita hanya menyembah Allah. Tidak menyembah penguasa, tidak menyembah manusia, tidak menyembah harta, hanya kita sembah Allah saja. Wala la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak mempersekutukan aku dengan apapun yang ada, sedikit pun. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan janji Allah. Yang kemudian janji Allah ini Rasulullah wujudkan dengan salah satu ilham, wahyu dari Allah. Hal ini diceritakan oleh Ummu Hani, saudaranya Rasulullah SAW. Ketika itu beliau menyaksikan Rasulullah yang sedang Qailulah. Jamaah pernah dengar Qailulah ya? Apa itu Qailulah? Qailulah itu tidur sejenak menjelang sholat wajib tiba. Ya, biasanya Rasulullah lakukan setelah sholat tahajud menjelang subuh. Rasulullah memejamkan matanya sambil bersandar ke dinding, namun tidak tertidur lelap. Karena Rasulullah berbeda dengan kita. Kalau Rasulullah tidur, tanamu 'ainah wa la yanamu qalbuh. Kedua mata terpejam, hatinya terjaga. Itu Rasulullah. Ya, betapapun Rasulullah SAW terpejam kedua matanya tidur, tapi hatinya terjaga. Kenapa demikian? Karena wahyu bisa turun pada saat itu. Beda dengan kita. Kalau kita tidur, kedua mata kita terpejam, hati kita dan jiwa kita terlelap pulas. Betul jemaah? Mana nih slow respon? Jamaah. Woi jamaah, mau masuk surga jamaah? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Bunda mau masuk surga bunda? Sedikit yang jawab, bunda ada yang tidak jawab berarti tidak berminat. Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka bunda? Oh langsung malam ini? Oh enggak. Mau bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan bunda duluan? Sama saja. Baik, benar benar subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW ketika Qailulah tadi terbangun, istaiqadha Rasulullah min nawmih. Summa yaqul, kemudian Rasulullah berdiri dan berkata, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Para sahabat terbangun mendengar Rasul berteriak seperti itu. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Nah, betul ya Rasulullah. Kan balak tadi salat Allah. Sungguh kau telah menyampaikan risalah Allah pada kami. Maka kata Rasulullah SAW, la yazharannal Islam. Sungguh. Menggunakan lam taukid dan non taukid lagi. Sungguh Islam akan tegak kembali sebelum hari kiamat. Hatta yadudal kufra ila mautidih, sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asalnya.
wala yakhuddanna bihara bil Islam, dan sungguh lautan pun akan tunduk kepada Islam. Artinya Islam akan disebarkan sampai ke lautan, apalagi daratan. Nah, maka jika Islam bangkit untuk yang terakhir kali, berarti ada sosok yang memimpinnya, dan itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan tentang wajibnya kita meyakini akan adanya Imam Mahdi. Ya. Ini ada hadis dari Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Rasulullah SAW. Saya lupa lagi nama sahabatnya siapa. Ini ada di Sunan Abu Daud nomor 9435. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam yabqa minad dunya," andai tidak tersisa dari dunia ini. Andai tidak tersisa dari dunia ini illa yaumun, kecuali hanya satu hari saja. Andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawalallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari ini hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki, sehingga diutus pada hari itu rajulun, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keturunanku. Jadi saking harusnya, saking pastinya Imam Mahdi hadir, andaikan hanya satu hari tersisa, Allah panjangkan hari itu, sehingga Allah hadirkan beliau ke tengah-tengah kita umat manusia. Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti namanya siapa? Muhammad. Kemungkinan besar namanya Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, wasmu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti nama jelasnya Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardu qisan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian dan kesembarangan. Bapak Ibu Rasulullah, inilah merupakan dalil pokok terkait dengan akan datangnya Imam Mahdi. Kapan beliau akan datang? Kalau keyakinan saya, beliau sudah ada. Beliau sudah ada. Bahkan mungkin saat ini beliau sudah berusia 39 atau 40 tahun. Ya, dan kedatangan beliau ini akan diawali oleh beberapa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda inilah yang kemudian menjadi indikator akan datangnya beliau. Kita kenali dulu siapa Imam Mahdi ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak hadis sahih yang menerangkan kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis Madinah, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Qiyam As-Sughra halaman 216. Dan ada 36 kitab hadis menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya, sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis tentang Imam Mahdi telah sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, artinya tidak mungkin ada sahabat yang sepakat untuk berdusta. Ya. Kapan beliau akan muncul? Nah, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menegaskan, yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi, akan keluar di masa terakhir, di fase terakhir, di waktu terakhir al-Mahdi, umatku al-Mahdi. Al-Mahdi akan keluar di saat akhir dari masa umatku. Jadi kalau ini jatah umat Rasulullah SAW, ini awal, ini akhirnya. Nah, Imam Mahdi munculnya di sini, di fase terakhir umur kita di muka bumi. Sekali lagi, dan ini menjadi satu penguatan makna ta'kid, bayan ta'kid, bahwa sebelum kiamat terjadi, Islam akan menang. Dan ketika Islam dikatakan menang adalah dengan merdekanya Palestina, kembalinya Al-Aqsa pada umat Islam dunia, hancurnya Zionis Yahudi dan sekutu-sekutunya di muka bumi, terbunuhnya Dajjal, dan mampusnya, binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Tadi subuh kami bahas tentang Ya'juj Ma'juj. Nah, itu Bapak Ibu Rasulullah. Nah, jadi Imam Mahdi ini akan keluar di fase terakhir, di masa terakhir dari umat ini, di zaman kita ini. Yaskillahul ghaitha, yaskihillahu al-ghaitha. Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Jadi jika saat itu tidak ada hujan, maka
Allah akan menurunkan hujan. Kenapa Allah katakan demikian? Rasul katakan demikian karena 3 tahun sebelumnya kemarau panjang, Pak. Indikator Imam Mahdi datang adalah mulai terjadinya kemarau tanpa henti selama 3 tahun. Nah, di sini sudah mulai jarang hujan ya, Pak. Jamaah, sudah mulai jarang hujan sekarang? Oh, hati-hati itu, Pak. Oh, kalau hujan sudah mulai berkurang, itu pertanda Dajjal akan datang. Ya. Itu kata Rasulullah. Inna qabla khurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal salasus sanawat syidad, akan muncul 3 tahun terberat bagi manusia tinggal di muka bumi, apalagi bagi binatang ternak, bagi unggas, bagi kambing, sapi, ikan, apalagi binatang-binatang kecil. Berat hidup di muka bumi saat itu. 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada kelaparan yang sangat. Jadi ketika Imam Mahdi akan muncul, Bapak Ibu, alam sudah tampak tak bersahabat lagi dengan kita manusia. Hujan menjadi bencana. Tatkala tak ada hujan, bumi kekeringan, menderita. Ya, perselisihan, kriminalitas, pembantaian, penjarahan, kebiadaban manusia, keburukan para pemimpin dan penguasa itu akan merajalela di muka bumi. Ya. Maka ketika Imam Mahdi datang dan saat itu menang Islam, tidak ada lagi fitnah, yaskihillahul ghaisa, Allah turunkan hujan untuk beliau. Wa takhrujul ardu nabatiha, dan bumi akan mengeluarkan tanamannya, bumi akan subur kembali yang tadinya kering. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sampaikan tadi. Di 3 tahun itu, di tahun pertama kata Rasulullah SAW, Allah perintahkan langit untuk menahan sepertiga airnya. Hei langit, tahan sepertiga airmu. Ya sama, ya ihsab sulusamatrik, sulusatal matri andik, tahan sepertiga airmu. Wa yal ardi, hei bumi, tahan sepertiga tanaman. Maka selama 1 tahun sepertiga hujan tidak turun. Selama 1 tahun, di tahun pertama sepertiga tanaman tidak tumbuh. Kekeringan merajalela, ya. Gagal panen sudah terjadi di mana-mana. Orang mulai merasakan lapar yang luar biasa. Banyak negara yang sudah mulai menderita karena kekeringan. Di tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun selama setahun. 2/3 tanaman tidak mulai tumbuh. Di tahun ketiga, la tuktiru qutratun minas sama walau bi qutranin wahidah. Di tahun ketiga, tidak ada 1 tetes pun hujan turun dari langit setahun, Pak. Tidak setetes pun air hujan turun. Dan tidak 1 pun tanaman tumbuh di tahun itu. Masya Allah. Banyak manusia mati gara-gara kelaparan. Di tahun itu teknologi sudah tidak ada. Listrik tidak ada, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan ada listrik lagi. HP kita tak lagi berfungsi. Teknologi hilang dari muka bumi. Kita akan kembali ke zaman unta, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika Imam Mahdi memimpin umat dan umat sejahtera, Dajjal mati, Yajuj Majuj mati, yaskihillahul ghaisa, Allah akan turunkan hujan kembali. Wa tahrujul ardu nabatiha, tanaman akan kembali tumbuh. Wa yu'til mala sihahan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Wa taksurul masyiyah, binatang ternak akan kembali memenuhi bumi. Peternakan-peternakan mulai muncul kembali. Ya. Ya'isu sab'an wa ta'zimul ummah, dan umat ini kembali mulia sebagaimana zaman dulu. Maka tidak ada lagi yang berani meremehkan umat Islam, Pak. Tidak ada lagi orang yang mau mencibir dan menyinyir umat Islam. Semua takut dan tunduk kepada Islam. Allahu Akbar. Ya'isu sab'an, beliau akan hidup di muka bumi sab'an. Sab'an berapa Bapak Ibu? 7 au thamanian atau 8, 7 atau 8, yakni hajjajan, yaitu yakni 7 atau 8 kali musim haji. Jadi awal kemunculan beliau adalah di momentum ibadah haji dan pergantian tahun dari Zulhijjah kepada Muharram. Jadi kemunculan Imam Mahdi dan kemenangan Islam antara bulan Zulhijjah dan Muharram, seperti sekarang ini Bapak Ibu.
Momentum seperti inilah nanti akan terjadinya kebangkitan Islam, kemunculan Imam Mahdi. Jamaah bisa diikuti jamaah? Jamaah, pada kemana ini? Masih bersama saya? Lanjut jamaah. Sampai jam berapa? Sampai selesai ya? Selesai jam 12 nggak apa-apa? Ditagih ini, ditagih janjinya ini. Ya, dengan satu syarat tidak boleh ada yang muntaber sebelum selesai. Tahu muntaber ya jamaah ya? Mundur tanpa berita, pulang satu-satu, kunci pintunya. Baik jamaah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah bersabda terkait dengan Imam Mahdi. Siapakah beliau? Al-Mahdi min utsrati. Al-Mahdi itu gelar yang memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk, yang membimbing kita ke jalan yang benar, yang membimbing kita kepada Islam yang sesungguhnya. Ya, yang menegakkan Quran dan Sunnah. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Min utsrati, beliau dari keturunanku, dari garis keturunanku kata Rasulullah. Min waladi Fatimah, yaitu anak dari Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Tepatnya dari siapa? Bunda Siti Fatimah adalah istri dari mana? Bunda, suara saya jelas Bunda? Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Suara ibu nggak jelas ini. Bu, Siti Fatimah istrinya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Lupa Bu? Atau malu jawab? Ya, kalau ibu istri siapa? Istri bapaknya, istri suaminya. Nah, Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, Allah karuniakan dua anak kembar pertama. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib pulang dari satu keperluan, mereka Hasan Husain menyambut Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Al Hasan menghadap kepada Rasulullah SAW, Al Husain kepada Ali bin Abi Thalib. Ayah, kakek. Nah, Al Hasan mengarah ke Rasulullah. Al Hasan kemudian digendong oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengelus punggung Al Hasan dan bersabda, Ya Ali, inna min zuhri ibnika hadha sayuladu rajulun a'tahu Allahu mulkan fi akhiriz zaman yuwati'u ismu ismi wa ismu abi yamlul arda qistan wa adlan kama muliyat sulman wa jawra. Ali, dari sulbi anakmu ini, berarti siapa? Al Hasan, akan lahir seorang laki-laki yang akan memenuhi dunia ini, yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin dunia. Namanya sama dengan namaku Muhammad, nama ayahnya sama nama ayahku Abdullah. Dia akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya penuh kezaliman, pembantaian, peperangan, penindasan di mana-mana. Subhanallah. Oh, berarti dari keturunan Al Hasan, bukan dari Al Husain. Terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya ingin menegaskan tentang satu tayangan ini. Kita lihat satu tayangan yang saya ditelepon di WhatsApp oleh seorang jamaah. Jamaah ini kemudian menyampaikan pada saya, Ustadz, apakah ini isyarat kalau Imam Mahdi sudah datang Ustadz? Loh, kenapa Bunda? Ini ada video kalau Imam Mahdi sudah datang Ustadz, kata beliau. Nah, beliau kirim video ini. Siapa Ustadz? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang pernah lihat video ini? Ini adalah acara rutin yang diadakan oleh orang-orang Syiah di Libanon. Ini Libanon, Pak, orang Syiah Libanon. Bukan ahli sunnah wal jamaah seperti kita, bukan. Karena mereka juga meyakini akan datangnya Al-Mahdi Al-Muntazar, yang mereka yakini akan keluar dari Samara, Irak, akan membawa Quran asli versi mereka. Ingat, Imam Mahdi versi mereka bukan dari Al Hasan, tapi dari Al Husain. Dari Al Husain, bukan dari Al Hasan. Sementara riwayat yang kita pegang adalah dari
cucu Rasulullah SAW Al-Hasan. Dan Al-Mahdi versi mereka ini adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari, namanya itu, yang dulu lahirnya berarti sudah 1400 tahunan usianya, dan hari ini masih hidup, berarti umurnya sudah 1000 tahun lebih. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan beliau sedang bersembunyi sekarang membawa Quran yang asli versi mereka. Di depan saya mereka mengatakan, Ustaz, maaf, Quran kita beda dengan Quran Anda. Quran kami beda dengan Quran Anda. Saya bawa Quran oleh-oleh dari Libanon, Bapak Ibu. Di dalamnya ada Mufradatul Quran Tafsirul Al-Bayan Dr. Hasan Sadiqin. Saya sengaja bawa itu karena Libanon adalah pemimpinnya Hasan Nasrullah, ada Hizbullah, Syiah itu. Ya. Maaf Ustaz, Quran kita beda. Jadi teringat saya dengan kata-kata Ayatullah Al-Gharawi dan Ayatullah Ruhullah Khomeini. Tidak satu ayat pun sama ayat kita dengan ayat mereka, Quran kita dengan Quran mereka. Berarti Quran kita beda. Saya tanya, Qurannya seperti apa Ustaz? Quran kami 17.000 ayat. 90 juz Ustaz? Iya, 90 juz. Allahu Akbar. Quran mereka 3 kali lipat lebih tebal dari kita, Pak. Masya Allah, 90 juz. 30 juz aja belum kelar, apalagi 90 juz. Jamaah, hafal berapa juz jamaah? 30 juz apa juz 30? Juz 30 apa 30 juz? Beda dikit. Yang satu di depan, satu di belakang. Hadis kita juga beda. Nah, sekali lagi kembali ke sini. Ini bukan Imam Mahdi versi kita. Nah, saya perlihatkan versi aslinya kepada jamaah tadi. Ini versi aslinya. Maka jangan melihat berita yang sepotong, Bapak Ibu. Lihat berita yang lengkapnya. Ternyata berita lengkapnya ini lebih jelas lagi. Tuh lihat ada foto Khomeini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini foto video lengkapnya di sebuah tempat tidak jauh dari pusat kota Beirut. Ini adalah ritual rutin yang dilakukan. Nah, lihat ada foto Khomeini. Khomeini adalah petinggi Syiah Iran. Jadi Syiah mereka yang Bapak Ibu saksikan ini adalah orang-orang Syiah Isna Asy'ariyah yang meyakini ada Imam 12. Dan yang ke-12 ini Muhammad bin Hasan Al-Askari versi mereka. Nah, jadi ini bukan tentang Imam Mahdi versi kita, jamaah. Ya, tadi Bapak jamaah lihat di dalamnya ada foto Imam Mahdi. Nah, jadi terkait dengan kemunculan Imam Mahdi bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakininya, tapi orang-orang Syiah pun meyakini keberadaannya. Baik, namun ada perbedaan. Kembali pada yang tadi Bapak Ibu, masih bersama saya jamaah? Hai, lanjut jamaah ya. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali, la tunqadad dunya, tidak akan berakhir dunia ini hatta yamlikul araba, sehingga akan memimpin bangsa Arab rajulun min ahli baiti, seorang laki-laki dari keturunanku, dari keluargaku, yuwatiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti beliau akan menjadi pemimpin Arab, bukan raja Arab yang sekarang. Berarti akan ada prosesi di mana kepemimpinan Arab dari Ibnu Saud akan jatuh kepada Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? Insya Allah tidak lama lagi. Amin. Maka siapa yang dicekal masuk Makkah Madinah seperti saya, masuk ke Makkah Madinah nanti. Amin. Hanya Pak Haji yang mengaminkan saya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuwati ismu ismi wa ismu abi ismu abi, sama Bapak Ibu. Nah, kita lihat, kita berdebat. Ya. Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku. Ajal jabhati, dahinya lebar. Dahinya lebar seperti saya. Alhamdulillah dahi saya sudah mirip dengan Imam Mahdi ini. Ada yang mirip dengan Imam Haji, sudah mirip. Ajal jabhati, lebar dahinya. Aknal angfi, mancung hidungnya. Saking mancung, kalau mancung itu akna itu dikatakan mancung, kelihatan tipis gitu hidungnya. Saking mancungnya. Coba lihat hidungnya, Pak. Ada yang sudah mirip barangkali Imam Mahdi sini. Wah, nampaknya tak ada ini. Tak ada yang mirip Imam Mahdi hidungnya.
Saking mancungnya dikatakan hampir tipis hidungnya. Aknal anfi, mancung hidungnya. Ya. Yamlaul arda qistan ma'adan kama muliyat zawran wa julman. Beliau akan memenuhi, dia akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, beliau akan memimpin 7 tahun. Ini hadis. Ya, kalau tadi ada 7 dan 8. Kemudian masih ciri-ciri fisik Imam Mahdi. As-Sulami menyebutkan pada kitabnya Uqadid Durar sejumlah asar yang memaparkan tambahan ciri-ciri khusus pada diri Imam Mahdi. Saya meringkasnya sifat-sifat itu pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Afriqat Thanaya, gigi depannya renggang dan saling berjauhan. Jadi ada celah antara dua gigi guntingnya. Nah, jadi ketika beliau melihatkan gigi depannya, ada celah antara kedua gigi depannya. Kemudian Barikat Thanaya, giginya putih cemerlang. Bedanya dengan kita. Kalau beliau tersenyum, tampak giginya putih cemerlang. Kalau kita sedikit kekuning-kuningan, Pak. Ya, dan beliau harum nafasnya seperti harum nafas Rasulullah SAW. Kalau kita harum nafas apa saja tergantung yang kita makan hari itu ya. Kadang jengkol, kadang pete, apalagi Pak. Kemudian launul Arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab, putih kecoklat-coklatan. Wal jismu Israeli, tubuhnya tubuh orang Israel, jadi seperti orang Palestina. Dan kulitnya seperti kita, putih kecoklat-coklatan. Tapi kalau beliau coklat sawo matang, kalau kita coklat sawo agak sedikit busuk. Enggak, kita juga sama sawo matang ya. Nah kemudian Syabun marbu, beliau adalah seseorang yang ideal, tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, ideal lah saja. Ini ciri-ciri, masih ciri-ciri beliau juga secara fisik. Ayo bunda kita lihat. Hasanul wajhi, tampan wajahnya, memancarkan cahaya seakan-akan bintang yang cemerlang. Rasulullah sampai detail menjelaskan wajahnya. Jadi kalau orang melihat wajahnya Imam Mahdi, Masya Allah, teringat kepada wajah Rasulullah SAW. Tampan Rasulullah. Jamaah, tampan mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Tampan Rasul? Yakin? Kok yakin? Pernah bertemu? Oh, kaget saya. Pak RW pernah bertemu sama Rasulullah SAW. Di mana Pak RW? Boleh saya ikut dipertemukan? Bu, tampan siapa Rasulullah SAW dengan Nabi Yusuf, Bu? Rasulullah SAW. Nabi Yusuf tampan di zamannya, Rasulullah tampan sepanjang zaman. Yang kedua, Allah perlihatkan ketampanan manusia di dunia, 8 ketampanan manusia di dunia Allah perlihatkan kepada Nabi Yusuf semua. Maka jika ingin melihat ketampanan manusia yang sempurna, maka lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Semua ketampanannya sudah diperlihatkan. 8 unsur ketampanan pada seorang laki-laki ada pada Nabi Yusuf. Rasulullah SAW baru 1 unsur ketampanan, yang 7-nya belum diperlihatkan. Subhanallah. Maka nanti semua ketampanan Rasulullah akan diperlihatkan nanti di surga Firdaus. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita bertemu Rasulullah nanti di sana. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi tetangga Rasulullah di sana. Amin. Dan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Baik, lanjut jemaah. Ya. Kasulihiyati, lebat jenggotnya. Di sini nggak ada yang lebat, berarti nggak ada yang mirip Rasulullah. Imam Mahdi, Pak, kenapa nggak berjenggot, Pak? Tapi kumisnya lebat, Pak RW. Sunahnya jenggot Pak RW yang gitu. Ya Pak, tapi Bapak ganteng ya pakai kumis. Baik. Aswadu fi haddihil aymanil khan. Beliau punya tai lalat pada pipi kanannya. Nah, saya ada tai lalatnya di sini tapi. Nah, di pipi kanannya ada tai lalat. Coba lihat ada yang tai lalat di pipi kanannya. Gak ada bang. Oh, berarti gak ada yang mirip Imam Mahdi di sini. Ya. Kemudian Ablajul ayun. Ya.
Ablaj artinya sesuatu yang jelas jarak antara kedua alisnya. Alisnya itu tipis, lurus, namun tidak nyambung, agak berjauhan. Ablaj. Ya, tidak berangkai atau bergandengan. Kedua alisnya bukan alis yang tebal dan berangkai, tetapi alisnya agak tipis dan luar biasa cakepnya. Ya. Al-ayun artinya orang yang punya mata yang lebar, kelihatan ketampanannya. Dan disebutkan saking mancungnya kedua kelopak matanya ke dalam. Nah, mirip saya aja. Kedua kelopak matanya kalau ditegedikan matanya masih bisa berkedip gitu. Seperti itu. Dan ininya kelopak matanya, kedua kelopak matanya yang atas lebih hitam ketimbang kulitnya. Yang kulit wajahnya, yang ini kelihatan lebih hitam. Jadi kelihatan bagaimana beliau bersinar wajah tawadunya. Dari matanya saja kelihatan orangnya akhlaknya luar biasa. Rasul katakan dia tidak pernah mengangkat suaranya. Akhlaknya sama dengan akhlakku, kata Rasulullah. Itulah dia cucuku Al-Mahdi. Kemudian Akhalul ainain, pelupuk matanya hitam. Itu sudah saya sampaikan. Pelupuk matanya hitam dan bukan karena bersela. Ciri-ciri fisik lainnya, perutnya gendut. Yang perut gendut mirip Imam Mahdi itu. Tapi nggak terlalu gendut, Pak. Ini Bapak sudah mirip Imam Mahdi nih, Pak. Perut Bapak sudah seperti Imam Mahdi nih, Pak. Alhamdulillah, bersyukur, Pak. Perutnya aja. Perutnya aja. Kemudian, kedua pahanya kurus. Pada paha kanannya terdapat tai lalat dan pada pundaknya ada tanda kenabian. Ini adalah cara ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Ketika kami membahas tentang ini Bapak Ibu, saya ditelepon oleh seseorang dari Qatar. Ustaz, nama saya Fulanah binti Fulan. Saya orang Indonesia, Ustaz. Saya sudah lama kerja di Saudi Arabia, di Timur Tengah. Dan sekarang sudah bertahun-tahun, sudah 9 tahun saya tinggal di Qatar. Ustaz, saya lihat ceramah Ustaz di YouTube tentang Imam Mahdi. Subhanallah Ustaz, apa yang Ustaz ceritakan saya alami Ustaz. Saya menikah dengan orang Qatar, keluarga kaya, keluarga terpandang. Yang konon katanya keturunan Rasulullah dari Al-Hasan. Orang yang Ustaz ceritakan di YouTube itu adalah sepupu suami saya Ustaz. Subhanallah. Beliau sudah ada kata. Apakah betul beliau? Saya tidak tahu. Karena saya hanya bicara lewat telepon saja. Pada saat itu seperti itu. Ada juga yang datang kepada saya dan mengaku Imam Mahdi dari mana? Dari Palembang. Dan tak satu pun ciri-ciri Imam Mahdi ada padanya. Saya ditelepon lama sampai Ustaz harus bertemu dengan kami Ustaz. Kalau Ustaz tidak bertemu kami yang ke Bandung. Datang mereka ke Bandung dan menunggu saya di tempat makan. Kami makan di sana. Ustaz, saya Fulan bin Fulan menghubungi Ustaz lewat WhatsApp. Oh iya gimana Pak? Ustaz selama ini kami lihat membahas tentang Imam Mahdi dan kemunculannya. Bersyukurlah Ustaz, Allah takdirkan Ustaz bertemu dengan Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi? Beliau ini. Usianya sudah 70 tahun. Subhanallah. Tanpa dasar ilmu, maka kita akan tersesat dalam meyakini sesuatu di dalam iman kita. Masya Allah Bapak Ibu. Saya tidak menyatakan salah dan tidak menolak. Maksud saya tidak memperlakukan dengan cibiran, tidak, biasa saja Pak. Cuma saya jelaskan. Dan Imam Mahdi ini berilmu, menguasai Quran dan hadis, luar biasa ilmunya. Beliau tidak bisa baca Quran, tapi mengaku Imam Mahdi bahasa itu. Astagfirullah, banyak baca barangkali. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ada juga sosok yang kemudian saya juga ditelepon oleh orang Pakistan. Kemudian dia telepon oleh orang Malaysia. Ustaz, apa Ustaz tidak mendengar tentang sosok yang satu ini? Beliau mimpi 300 kali Allah berkata-kata kepadanya. Dan tidak kurang dari 500 kali beliau bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya. Beliau adalah Imam Mahdi. Sebagian besar mimpinya sudah terwujud. Siapa beliau? Setahun lamanya saya ber-WA dengan beliau, dengan mereka. Dan ketika saya sampaikan, beliau sangat ingin bertemu dengan Ustaz. Saya katakan, saya tidak bisa ke Pakistan. Tapi jika Allah menakdirkan
kita bertemu, kita akan bertemu. Qadarullah beliau datang Pak ke Indonesia dari Malaysia, membawa helper beliau, membawa beberapa orang, dan sebagian orang menganggap kalau beliau ini adalah Imam Mahdi. Masya Allah. Saya sampaikan pada teman-teman yang hadir pada saat itu, dan langsung kami ngobrol dengan beliau. Saya baru selesai ngisi pengajian, dan nama masjidnya Masjid Khalifah Al-Mahdi di Bogor. Beliau nunggu saya sampai selesai di kafe. Kebetulan masjid ini, qadarullah dengan izin Allah, ada kafenya, ada restorannya, luas, ada tamannya. Beliau nunggu dan tersenyum di masjid ini. Tawadu orang luar biasa. 1 jam lebih beliau menunggu saya di kafe itu. Lalu kami kemudian ngobrol. Saya ngobrol dengan beliau. Kami ngobrol dengan bahasa Inggris, dengan terbata-bata bahasa Inggris saya. Beliau tidak berbahasa Arab, beliau berbahasa Urdu dan berbahasa Inggris, dan tidak bisa bahasa Melayu. Maka saya katakan pada beliau, kami ngobrol 1 jam, dan saya katakan, I never reject, I didn't reject what you see in your dreams. This is karma from Allah to you. Saya tidak pernah menolak apa yang Anda mimpikan, apa yang Anda lihat dalam mimpi Anda. What you see in your vision in your dreams. Itu adalah satu karunia dari Allah untuk Anda. Itu adalah keberkahan Allah untuk Anda. But I have one question, important question for you. Tapi saya punya satu pertanyaan penting buat Anda. Do you have claim that you are Mahdi? Apakah Anda pernah mengatakan saya Imam Mahdi? Langsung di hadapan para pengikut yang hadir pada saat itu. Apa kata beliau? No, I never claim that I were Mahdi. Please don't call me Al-Mahdi. Saya tidak pernah mengatakan saya Imam Mahdi. Nah, itu kata beliau. Saya tidak pernah mengatakan saya Imam Mahdi. Tolong jangan panggil saya Imam Mahdi. Memang betul. Imam Mahdi itu bukan dari Pakistan, Pak. Jamaah, Imam Mahdi itu dari mana? Dari Madinah. Ya. Ketika nanti akan meninggal Raja Arab Saudi. Ya. Baik, kita lihat hadisnya coba. Ini salah satu bagaimana cara kita memahami konteks tentang Imam Mahdi ini. Maka semua dalil-dalil tentang Imam Mahdi kumpulkan. Jangan sepotong-potong. Maka kita akan terjebak secara parsial pada kesimpulan yang tidak tuntas. Maka kita akan salah dalam mewujudkan, mengaplikasikan dalil-dalil itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang mau saya perlihatkan? Sampai mana tadi, Pak? Aduh, tiba-tiba lupa ini. Apa tadi? Oh iya. Jadi begini, Pak. Oh iya, satu itu dia, meninggalnya Raja Arab, Pak ya. Baik, terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya. An Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu salasatun 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian. Kanzikum ini Ka'bah. Salah satu 3 orang laki-laki. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3 anak raja. Dalam hadis yang lain dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim saya dapatkan yaktatilu salah satu 'inda kanzikum ba'da wafati khalifatin. Akan berperang 3 laki-laki setelah wafatnya seorang raja. Rasulullah sebut khalifah, tapi pada saat itu tidak ada khalifah. Yang ada adalah raja. Jadi kemungkinan besar itu adalah anak raja. 3 anak raja ini berperang berebut kekuasaan dan setelah ayahnya meninggal. Idza mata malikul Hijaz, dalam hadis yang lain dikatakan apabila mati Raja Hijaz akan berperanglah 3 anak laki-lakinya berebut kekuasaan. Allahu Akbar. Yahrisuna 'alal imarah, mereka berebut kekuasaan. Oh, berarti ciri Imam Mahdi akan datang apabila Raja Hijaz wafat, kemudian 3 anak laki-lakinya berperang. Siapakah Raja Hijaz? Al-Hijaz al-makanu ma bainal Makkah wal Madinah. Tempat antara Mekah Madinah adalah Hijaz. Oh, berarti raja yang wafat ini Raja Saudi Arabia. Berarti ciri Imam Mahdi akan datang apabila Raja Saudi Arabia meninggal, kemudian 3 anak laki-lakinya berperang berebut kekuasaan. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi tidak satu pun dari mereka
sampai menjadi raja. Dari mereka ini tidak satupun menjadi raja. Kenapa? Summatatlu arayasud min kibalil masrik. Kemudian muncullah satu pasukan dari arah timur, pembawa panji hitam. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah di Madinah, telunjuknya ke timur. Berarti telunjuknya Rasulullah mengarah ke mana? Rasulullah berdiri di Madinah kan? Kemudian Rasulullah menunjuk ke timur, akan datang dari arah timur. Kemudian datang dari arah timur para pembawa panji hitam. Berarti timur yang dimaksudkan Rasulullah mana? Kemungkinan besar adalah Rumbay, Pekanbaru. Amin. Amin. Kemudian fayaqtulunakum qatan lam yaqtulhu qaumun, maka mereka para pasukan pembawa panji hitam ini akan memerangi kalian dengan cara berperang yang belum pernah digunakan oleh satu kaum pun. Tsumma dzakara syai'an la ahfazu, kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak ingat, aku tidak mengingatnya. Maka Rasul bersabda, fa idza ra'aitumu, jika kamu melihat para pembawa panji hitam itu, fabayyuhu, maka bergabunglah dan berbaiatlah kepadanya, walau habban ala salji, walaupun harus berangkat di atas salju. Fa innahu khalifatullah al-mahdi. Oh, berarti Imam Mahdi akan datang bersama para pembawa panji hitam dari arah timur ketika salju turun di jazirah Arab. Isyaratnya begitu. Ini jejak-jejak kemunculan Imam Mahdi. Jemaah, bisa diikuti jemaah? Ringkasnya, sampai ada dalam Rasul bersabda, ada 7 ulama saat itu berdiri berdoa di depan Allah, yashkuna ilallah, wa kana sab'atul ulama min ummati yashkuna ilallahi ahwala qaryatin wa biladihim yamlau fiha az-zulmun wa jawr wal masaib. 7 ulama ini mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, negara kami hancur, kezaliman pemimpin kami zalim, korupsi di mana-mana, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang korupsi triliunan aman, yang maling singkong di penjara. Kok curhat kita sama, kata ulama-ulama yang lain? Berarti Imam Mahdi sudah ada. Itu selesai ibadah haji, Pak, antara Zulhijjah dan Muharram. Maka 7 ulama ini sepakat mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh Imam Mahdi. Antal Mahdi. Ifsit yadaka yudul bayu ala samiyotah. Anta andi Imam Mahdi. Ulurkan tangan anda. Kami baiat kepada anda untuk mendengar dan patuh pada anda. Nah, orang yang diduga Imam Mahdi ini, dan memang dia Imam Mahdi, dia membelakangkan kedua tangannya di bawah belakang pinggangnya. Lastu Mahdian. Saya bukan Imam Mahdi. Ana ihda minal ansar, saya adalah salah satu dari orang-orang Ansor. Oh, di sini tuh tadi. Dari sini kita punya satu clue penting. Apa itu? Beliau tidak mengaku Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang datang pada kita mengaku Imam Mahdi, KW itu Bapak Ibu. Bukan ori itu. KW. Karena orangnya nggak mau ngaku Imam Mahdi. Dia tidak mengaku Imam Mahdi. Saya bukan Imam Mahdi. Wa ana ihda minal ansar, saya adalah salah seorang orang Ansor. Ansor di mana? Madinah. Jadi beliau bukan orang Pakistan, beliau orang Madinah, Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi. I'm sorry, I didn't believe that you were Mahdi because you didn't come from Madinah. You come from Pakistan, yeah. But you have a lot of kinds from Allah. Intinya begitu, Bu. Anda bukan Imam Mahdi, mohon maaf saya katakan, Anda bukan Imam Mahdi. Saya tidak meyakini Anda Imam Mahdi. Tapi yang saya yakini, Anda akan menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi. Nah, itu yang saya katakan pada beliau. Luar biasa beliau tawadu, dan lama setelah 1 jam lebih, kami ngobrol, makan, kemudian kami pamitan. Karena saat itu saya harus ke titik yang lain. Luar biasa Bapak Ibu, beliau orang yang baik, dan beliau jujur pada saya. Sampai hari ini, saya simpan WhatsApp beliau. Dalam bahasa Inggris ada di WhatsApp, di HP saya. Baik Bapak Ibu rahmatullahi taala. Nah, ciri-ciri Imam Mahdi kata Rasulullah SAW apabila meninggal Raja Hijaz. Jamaah, ini adalah Raja Hijaz. Raja Hijaz yang pertama adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Beliau adalah pendiri KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia.
Beliau mempersatukan 13 kerajaan, termasuk di dalamnya Mekah Madinah, Madinah nomor 4, Mekah nomor 11. Termasuk di dalamnya Mekah Madinah. Dipersatukan menjadi kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 23 September 1932. Jamaah, dan ini adalah keturunan beliau. Ini Raja Salman. Nah, sebetulnya Raja Salman punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz, ya, yang harus menjadi raja. Namun 2015 beliau meninggal karena helikopter yang ditumpanginya ada yang nembak, Bapak Ibu. Dan yang kemudian menjadi putra mahkotanya adalah siapa? Muhammad bin Salman, MBS. Nah, kemudian, nah ini adalah mereka yang memimpin Arab. Sudah 7 raja memimpin Saudi Arabia, dimulai dari Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, dan sekarang Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukrin sudah meninggal 2015, Muhammad bin Naif sudah meninggal 12, berarti tinggal satu kan? Muhammad bin Salman. Ustadz katanya 3. Ya, 3 sebetulnya. Ternyata muncul yang baru. Yang kedua ada yang baru, ada Al-Walid bin Talal. Ya, kemudian yang ketiga ada Muhammad bin Farhan, Khalid bin Farhan. Jadi ada 3 sekarang. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, dan juga ada Khalid bin Farhan. Apakah 3 orang ini nanti akan berebut kekuasaan? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Beliau ini sempat menyerukan untuk membunuh dan melengsarkan Raja Salman. Kenapa demikian? Bapak Ibu, sangat mengerikan sekali ketika terjadinya suksesi kepemimpinan di kerajaan Ibnu Saud, Saudi Arabia. Itu bisa saling bunuh antara adik dan kakak, paman dengan keponakan, sesama saudara, sepupu, demi yang namanya menjadi raja, kekuasaan. Baik, Bapak Ibu atas menauta. Balik pada yang tadi, Bapak Ibu. Nah, kita sudah mendengarkan jejak-jejaknya. Nah, kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah bahwa ketika Imam Mahdi muncul akan banyak terjadi peperangan di mana-mana. Ini hadis Abu Hurairah. Bahkan Imam Mahdi ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah ini bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika tahun 1400 Hijriahan. Nah, pada saat itu Imam Mahdi akan muncul ketika Palestina dijajah, bukan Al-Aqsa, bukan Syam, seluruh Al-Quds, artinya seluruh wilayah Palestina mereka kuasai kecuali jalur Gaza. Semua negeri datang dari laut udara kecuali negara salju yang menakutkan dan negeri panas Al-Mahdi. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada diri, dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi.